Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Banjir dan longsor melanda 7 desa di 3 kecamatan di Jember, Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Provinsi Kepri berencana memperketat pintu masuk kedatangan orang dari luar negeri, seiring ditemukannya COVID-19 varian Delta Plus di Malaysia dan Singapura. Tebing setinggi 20 meter longsor dan menutup akses jalan dari Magelang dan Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 12 November. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Banjir dan longsor melanda 7 desa di 3 kecamatan di Jember, Jawa Timur. BPBD Jember menyebutkan, sebanyak 1.294 kepala keluarga terdampak banjir dan tanah longsor. Hingga Kamis kemarin, banjir masih merendam rumah-rumah warga yang ada di Desa Pondok Joyo, Kecamatan Semboro, dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Tanggul, Jember. Ketinggian air masih berkisar antara 50 cm hingga 1 meter. Warga memilih untuk mengungsi di balai desa setempat. Selain kehilangan harta benda, mereka juga banyak yang kehilangan hewan ternak karena mati terendam banjir. Nggak tahu bisa selamat apa enggak, juga nggak ngerti, nggak bisa masuk udah. Memang tinggi ya? Iya. Tadi saya melihat ke sana masih segini, sedada. Ya pokoknya air surut, bisa ditempati ya ulang. Data dari BPBD Jember menyebutkan, sebanyak 1.294 kepala keluarga yang tersebar di 3 kecamatan dan 7 desa terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Pemerintah setempat menyalurkan bantuan berupa sembako, pakaian, selimut, alas tidur, dan perlengkapan balita, serta makanan yang dipasok dari dapur umum Tagana Jember untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak banjir. Wakil Bupati Jember, M. Baliai Firjaun Barlaman, dan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Budi Santoso, mendistribusikan bantuan kepada korban banjir dengan menggunakan perahu karet di beberapa desa di Kabupaten Jember Kamis siang. Berharap kepada masyarakat untuk pertama tenang ya, tetap dan sabar, serta kemudian karena ini prediksi curah hujan untuk ke depan ini masih tinggi. Puncaknya mungkin antara Desember, Januari sampai Februari. Nah, ini untuk lebih mengantisipasi, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Pemkab Jember mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sungai. Karena banjir di sejumlah lokasi disebabkan penangkalan sungai, sehingga pihak perangkat desa dan kecamatan bisa berkoordinasi untuk mengurangi penangkalan sungai. Dari Jember, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Tebing setinggi 20 meter longsor dan menutupi akses jalan dari Magelang dan Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 12 November. Longsor terjadi di 4 titik di sepanjang jalan penghubung Kabupaten Boyolali dan Magelang. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyebabkan tebing setinggi 20 meter dan lebar 30 meter lebih longsor pada Jumat 12 November. Lokasi longsor tepat di Dusun Gintung, Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Material longsor sepanjang 25 meter dengan ketebalan material 1 hingga 2 meter menutup akses jalan dari Magelang dan Boyolali. Semua kendaraan dari kedua arah kemudian dialihkan melewati sejumlah jalur alternatif. Sementara itu, upaya pembersihan material longsor terus dilakukan oleh petugas dari BPBD, TNI, Polri, dibantu warga. Setelah sempat terputus, material longsor berhasil dibersihkan oleh tim gabungan dari Kabupaten Magelang. Setelah kita cek tadi dengan rekan-rekan semuanya, potensi untuk susulan masih ada, Mas Agus. Sehingga saat ini yang pohon agak miring dan berpotensi berakibat jatuh sudah kita potong semuanya. Dan nanti kita waspada, tadi sudah koordinasi dengan pihak pemerintahan desa untuk selalu waspada dan siaga ketika melewati alur ini, karena potensi untuk longsor masih ada. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Magelang,
longsor terjadi di 4 titik di sepanjang jalan penghubung Kabupaten Boyolali dan Magelang. BPBD Magelang mengimbau pengendara yang melintas jalur tersebut agar ekstra waspada, mengingat di kilometer 18, jalur tersebut berpotensi terjadi longsor susulan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Aktivis lingkungan Herjuli meminta agar pemerintah kota meningkatkan kinerjanya dalam menangani bencana alam khususnya banjir mendekati musim penghujan akhir dan awal tahun mendatang. Ia menilai hingga saat ini Tanjung Pinang masih terbilang sebagai wilayah rawan banjir. Aktivis lingkungan Herjuli meminta agar Pemkot Tanjung Pinang meningkatkan kinerjanya dalam menangani bencana alam khususnya banjir mendekati musim penghujan akhir dan awal tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan pihak manapun. Pemerintah seharusnya merangkul berbagai pihak untuk mengatasi masalah banjir di Tanjung Pinang. Pemerintah lah yang harus mengayomi ini semua gitu. Nah, pemerintah lah yang harus menggerakkan semua elemen-elemen itu untuk supaya upaya mitigasi perubahan iklim itu bisa kita maksimalkan. Herjuli mengatakan, dalam penanganan banjir tidak hanya berbicara mengenai sampah dan drainase, akan tetapi juga termasuk mengenai kualitas daerah aliran sungai serta ekosistem di dalamnya yang telah banyak mengalami kerusakan dan juga beralih fungsi. Yang namanya daerah aliran sungai itu adalah sebuah hamparan yang dibatasi oleh topografi yang di dalamnya ada vegetasi, ada makhluk hidup, ada bangunan dan sebagainya, itu yang menjadi satu kesatuan dari hulu, tengah sampai hilir. Nah, ini sudah rusak gitu. Sehingga sistem siklus air yang Allah ciptakan ini tadi sudah banyak ubah oleh tangan-tangan manusia, maka tutup banjir di satu titik ini, maka muncul banjir di satu titik lagi. Tutup lagi banjir di satu titik ini, maka muncul banjir di satu titik ini. Nah, kita berharap dan kita mintalah kepada Untuk itu, Herjuli meminta pemerintah daerah dapat segera mengatur strategi agar daerah aliran sungai tidak mengalami kerusakan. Ia juga menyarankan agar masyarakat juga dapat membantu mengatasi hal tersebut dengan upaya tidak membuang sampah sembarangan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Warga di 2 wilayah Kecamatan Bintan Timur, Bintan, Kepulauan Riau, mengeluhkan pengerjaan proyek oleh pemerintah Kabupaten Bintan yang dinilai tidak tepat. 2 proyek pembangunan saluran drainase yang dikerjakan oleh 2 kontraktor tidak berujung ke saluran pembuangan alias buntu. Inilah saluran drainase buntu yang dikerjakan para kontraktor dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bintan. 2 pembangunan drainase buntu ini berada di Kelurahan Kijang Kota dan Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur. 2 proyek pembangunan drainase ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Bintan tahun 2021, sekitar Rp228 juta. 149 juta rupiah untuk pembangunan drainase yang dikerjakan CV Rizky Mandiri berada di Kelurahan Gunung Lengkuas, tepatnya di pinggir Jalan Nusantara, kilometer 20. Sedangkan anggaran senilai Rp79 juta digunakan untuk pembangunan drainase yang dikerjakan CV Mega Sindojaya di kilometer 23, wilayah Kampung Budi Mulia, RT 3, RW 4 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur. Warga setempat menilai pembangunan drainase tidak tepat sasaran. Pasalnya, saluran drainase yang dikerjakan tidak terhubung dengan drainase lainnya. Padahal, di sekitar pembangunan terdapat saluran air besar yang dapat menghubungkan drainase tersebut. Hanya kurang tepat sasaran yang dibangun menjadi mantap lagi. Hingga saat ini, Dinas PUPR Kabupaten Bintan belum memberikan keterangan terkait 2 proyek pembangunan drainase tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepri berencana memperketat pintu masuk kedatangan orang dari luar negeri seiring ditemukannya COVID-19 varian baru Delta Plus di Malaysia dan Singapura. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, pemerintah memperketat pintu masuk kedatangan orang dari luar negeri menuju Kepri di pelabuhan-pelabuhan sehubungan ditemukannya varian Delta Plus COVID-19 di Malaysia dan Singapura. Petugas pelabuhan diminta memperketat proses pemeriksaan antigen maupun PCR. Menurutnya, pelabuhan sebagai salah satu pintu masuk internasional berpotensi menjadi celah masuknya varian baru COVID-19 di wilayah Kepri. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Korem 033 Wira Pratama dan instansi terkait untuk menjaga setiap pelabuhan di Kepri. Masuknya tentu pelabuhan. Maka pelabuhan itu
yang paling memungkinkan potensi masuknya itu kan melalui pekerja migran kita. Maka kita sudah bahas sama Pak Danrem supaya di sana diperketat betul, baik pelaksanaan antigen maupun PCR-nya. Menurut Ansar, jika varian baru COVID-19 ditemukan di Kepri, pihaknya akan bertindak cepat, mencegah meluasnya penyebaran varian baru tersebut. Ya kita mesti langsung tangani secara khusus cepat. Tapi ya mudah-mudahan sih tidak ada. Saya nggak tahu spesifikasi varian baru ini yang resistensinya gitu ya. Tapi kemarin ketika varian Delta itu kan sempat masuk juga, ada 2. Tapi kan tidak sempat berkembang luas. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Polisi menggerebek 3 tempat yang dijadikan gudang timbunan pupuk bersubsidi di Lumajang, Jawa Timur, Jumat 12 November malam. Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang, Jawa Timur menggerebek 3 tempat yang dijadikan gudang penimbunan pupuk bersubsidi jenis ZA dan urea di Desa Kebonan, Lumajang, Jawa Timur, Jumat 12 November malam. Dari penggerebekan 3 tempat itu, polisi menyita sekitar 15 ton lebih pupuk bersubsidi dan mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pelaku penimbun pupuk bersubsidi. AGS dan SPN, warga Kebonan, dan JND yang diduga pelaku timbun. Selain itu, polisi mengamankan truk pengangkut nopol Madura. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan masyarakat. 3 TKP terkait penimbunan pupuk bersubsidi. Diperkirakan mungkin lebih dari 15 ton lah mungkin diperkirakan. Tapi nanti akan lebih pastinya nanti akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang kita amankan masih sementara belum menjadi tersangka, masih menjadi saksi. Ada 3 yang kita amankan. Nanti hari ini mungkin kita akan lakukan pemeriksaan. Nanti kalau memang terbukti pidananya akan kita naikkan menjadi tersangka. Saat ini, polisi terus berupaya mengembangkan kasus penyalahgunaan pupuk subsidi agar tidak terjadi kelangkaan yang sangat merugikan para petani. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2003 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
Ketiga orang yang diduga pelaku timbun pupuk bersubsidi itu terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membenarkan telah menerima isu sabotase pemesanan sejumlah hotel secara besar-besaran untuk Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 yang akan berlangsung di Provinsi Lampung. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Haji Said Akil Siroj mengatakan bahwa telah mendapatkan laporan dari panitia mengenai sabotase pemesanan hotel dalam jumlah besar dalam acara Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Lampung. Organisasi Nahdlatul Ulama akan menggelar Muktamar ke-34 di Provinsi Lampung pada 23 hingga 25 Desember. Said mengatakan, meski adanya sabotase tersebut, hal itu tidak mengganggu Muktamar NU ke-34. Menurutnya, Muktamar NU ke-34 diharapkan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi resistensi. Ia menilai warga NU memiliki akhlakul karimah, sehingga diharapkan Muktamar ke-34 NU bisa berjalan dengan baik dan tertib. Saat disinggung akan maju kembali menjadi Ketua PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj mengatakan hal tersebut terpulang dari permintaan warga NU sendiri. Ketua PBNU diketahui berkunjung ke Kota Batam untuk melakukan kunjungan kerja, sekaligus silaturahmi dengan pengurus NU seprovinsi Kepri, serta meresmikan Masjid An-Nadlah NU Center di Kota Batam. Ya, kita harapkan semua NU itu kan punya akhlakul karimah. Kalau Muktamar gaduh ya berarti ya akhlaknya udah hilang. Jadi sahamnya turun dan sahamnya. Nah, sahamnya besar dan murah nanti. Oleh karena itu saya harapkan Muktamar bisa dengan damai. Jadi Muktamar itu bukan hanya pemilihan suksesi kepemimpinan, bukan. Muktamar membahas rekomendasi, program, membahas juga organisasi, rekomendasi untuk pemerintah, keputusan agama, bukan hanya penggantian pengurus. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Izin mendirikan bangunan wahana hiburan Trans Studio Garden di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menjadi perbincangan dalam beberapa hari terakhir. Satpol PP Tanjung Pinang menyatakan bangunan Trans Studio Garden tak mengantungi IMB, sedangkan pengelola mengaku sudah dibantu Gubernur dan Wali Kota untuk mengurus izin. Meski tidak memiliki izin mendirikan bangunan IMB, pemerintah Provinsi Kepri dan Tanjung Pinang tetap meresmikan pengoperasian wahana hiburan Trans Studio Garden di Tanjung Pinang Jumat 12 November. Trans Studio Garden diresmikan langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Rahman dan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Belum lama ini, Satpol PP Tanjung Pinang menyegel lokasi Trans Studio Garden lantaran tak memiliki izin mendirikan bangunan. Alasannya, IMB sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan masyarakat yang berkunjung di Trans Studio Garden sebagai wahana baru tempat keramaian di Tanjung Pinang. Izin mendirikan bangunan sangat diperlukan untuk mengetahui kekuatan tanah, keamanan gedung, terkait kebakaran, dan sebagainya. Sementara yang kita ketahui dari instansi terkait itu convention centernya, makanya kita wanti-wanti betul, tapi semalam sudah komitmen. Dan ini semata-mata untuk keselamatan masyarakat kita, untuk pemerintah kita juga berjalan baik, bukan ada maksud apa-apa. Jadi ada juga kadang kita baca komen dan lain sebagainya, menganggap bahwa ini kenapa baru sekarang dan ada apa gitu. Tidak ada maksud apa-apa, kita hanya menjaga supaya seremoninya lancar, karena ini iklim investasi nih. Kita tidak mau ketika nanti mereka sudah buka, ini kan ikon wisata baru. Jika sudah buka, masyarakat masuk, terus ditutup, ada masalah, itu kan menimbulkan citra yang buruk untuk kita pemerintah maupun pengusahanya. Kalau untuk tempat bermainnya? Tempat bermain tidak ada masalah karena mereka sudah ada izin operasi. Sementara pengelola Trans Studio Garden mengatakan, Trans Studio Garden telah mengantongi izin mendirikan bangunan, meski tak menunjukkan bukti. Permasalahan IMB yang sempat mencuat sudah diselesaikan dan dibantu oleh Wali Kota Tanjung Pinang dan Gubernur Kepri. Everything sudah under control sih, ya. Sekarang sedang berproses. Ya. Aman, semuanya sudah aman, dibantu sama Ibu Wali sama Pak Gubernur kemarin. Aman, ya karena mereka kan menyambut kita juga investasi datang ke sini ya gitu ya. Jadi menyambut itu Bu Wali dan Pak Gubernur sangat terbuka banget gitu kan. Pada saat proses memang pastilah ada karena berproses ya administrasi apa yang harus kita lengkapi. Apalagi kemarin terbentur dengan Covid Juni, Juli, Agustus kan tinggi banget tuh gitu. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Pemerintah Kota Batam berencana melakukan penambahan kuota siswa pada proses pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Langkah ini merupakan upaya awal Pemkot Batam
untuk menerapkan sekolah tatap muka secara normal. Wakil Wali Kota Batam Amsakir Rahmat mengatakan, Batam akan menambah kuota siswa dalam kelas pada proses pembelajaran tatap muka. Rencana tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan kembali pembelajaran tatap muka secara penuh. Saat ini, Pemkot Batam masih memperlakukan 50% pertemuan tatap muka terbatas di sekolah-sekolah. Jika memungkinkan, Pemkot Batam memastikan akan menambah 75 hingga 100% kuota siswa dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Kebijakan penambahan kuota PTM di sekolah Batam terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara matang, meskipun sejauh ini tidak ada kasus COVID-19 pada klaster sekolah. Kebijakan penambahan kuota siswa dalam pembelajaran tatap muka terbatas akan dibahas kembali bersama Dinas Pendidikan Kota Batam. Kita masuk ke, kalau sekarang mainnya baru 50-an%, nanti kita coba 75%. Yang jelas upaya-upaya itu akan makin hari akan semakin meningkat lah upaya yang akan kita lakukan. Tapi kemarin 2 hari apa 3 hari yang lalu kita sempat terkejut juga ketika yang melandainya tinggal 3 orang, alih-alih kedatangan kita 6 orang yang positif. 6 orang ini membuat 1 orangnya harus 15 kita tracing. Ya, sebanyak 90 orang yang kontak erat dari 6 orang ini kita kejar, kita cari informasinya. Tapi alhamdulillah hasilnya masih negatif lah di antara yang 95 kita tracing itu. Nah, tapi ini satu aja. Satu dari satu daerah, tidak usah saya sebutkan, datang ke Batam, mungkin di sananya sangat longgar, tidak pakai cek-cek apa, sampai di Batam terpaparlah satu keluarga. Itu di Batam Kota sudah jadi 6 orang. Nah, sehingga angka kita menjadi 9 orang. 8 orang, karena sembuhnya 1 tapi terpaparnya 6. Ya, jadi 8 orang. Cuman tren yang 2 hari apa 3 hari terakhir ini, ya memang alhamdulillah tidak ada lagi yang terkonfirmasi, yang sembuhnya ada 1. Nah, yang saya mau katakan, kebijakan apapun yang kita ambil tetap harus mempertimbangkan banyak aspek. Kalau studi kami sudah mengungkapkan 70,03% kalau saya tidak keliru, itu herd immunity masyarakat Batam ini sudah terbentuk. Ya, itu studi yang dilakukan oleh pakar epidemiologi, ya, di bawah pengawasan langsung Dr. Ibrahim yang menjadi ketua epidemiologi Kepri. Ya, alhamdulillah laporan finishnya hari ini atau besok akan kita terima. Jadi kalau melihat kecenderungan seperti itu, tren, kemudian aspek epidemiologi, kemudian kejadian kemarin satu kasus yang menyebabkan 6 orang terpapar, artinya kebijakan yang mau kita ambil itu adalah kebijakan yang berhati-hati. Alhamdulillah Pak Henry sekarang memang kondisinya belum ada masalah di sekolah. Silahkan dites naik ke 75%, kalau sekarang 50%, ya, naik ke 75% sambil terus dikontrol. Mudah-mudahan yang sekarang tinggal 8 orang ini selesai. Syukurnya 6 orang yang terpapar itu ya itu adalah OTG, orang tanpa gejala, jadi tidak dirawat di rumah sakit. Di rumah sakitnya masih 2 orang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Petugas Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah serta Satpol PP Tanjung Pinang menertibkan baliho dan reklame yang tidak bayar pajak di warung-warung kecil di sejumlah wilayah Tanjung Pinang Jumat 12 November. Sejumlah baliho reklame di sejumlah warung kecil di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ditertibkan petugas dengan alasan tidak membayar pajak retribusi reklame. Pencopotan baliho di warung-warung kecil dilakukan petugas Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah bersama Satpol PP Tanjung Pinang. BPRD mengimbau kepada warung-warung kecil diminta untuk tidak menerima baliho tanpa wajib pajak dari BPRD. Semua materi baliho dan reklame, terutama yang berisi promosi dan sosialisasi, wajib membayar pajak dan retribusi daerah. Baik itu memang beberapa reklame yang banyak di Tanjung Pinang ini memang yang sebagian yang di toko-toko itu, di warung-warung itu masih banyak yang belum melakukan pembayaran reklame itu sendiri. Jadi sehingga kami dari BP2RD
bersama dengan Satpol PP berinisiasi bahwasanya ini perlu dilakukan seperti penertiban lah, sehingga nanti apabila teman-teman dari vendor atau yang pemangku untuk pemasangan reklamenya bisa untuk melakukan pembayaran sebelum memasang ke warung-warung atau ke toko-toko. Jadi itu bentuk apresiasi kami dalam rangka untuk penertiban saja. Jadi sehingga biar pemilik toko atau pemilik warung itu mengetahui bahwasanya spanduk yang dipasang itu ada biayanya, yaitu pajak reklame. BPRD Tanjung Pinang menilai penertiban baliho tersebut untuk meningkatkan pendapatan pajak retribusi daerah dari reklame. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Paras Candika, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di news selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.